Puji Tuhan, haleluya. Shalom saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus. Selamat hari Jumat yang indah ini. Yes, hari ini sudah Jumat lagi. Kita bersukacita, kita berbahagia saudara, ya kan? Karena besok libur hari Sabtu dan Minggu. Kita begitu cepat, sekarang sudah ada hari Jumat kembali. Kita kembali lagi dalam program kita baca kitab setiap hari, di mana setiap hari kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu secara berurutan. Biarlah dengan setiap hari kita membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, kita semakin kuat, kita semakin dekat, hubungan kita semakin erat dengan Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Amin saudara. Kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita di dalam Kejadian 27. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan kepadamu, kami atas semua berkat-berkat-Mu, anugerah-Mu, kesehatan, kehidupan, nafas, dan segala sesuatunya Kau berikan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami masih diberikan satu hari yang indah ini ya Tuhan, itu di hari Jumat. Biarlah kami juga mau membaca firman-Mu, merenungkannya, biar Engkau yang beracara Tuhan, Engkau yang pimpin kami ya Roh Kudus dalam pembacaan Alkitab hari ini. Biarlah kami dapat mengerti maksud-Mu, kami mengerti kehendak-Mu dan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap membaca, merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Nah, saudara, dalam Kejadian 27 ini sebenarnya ada dua perikop ya. Tapi karena perikop yang terakhir itu, yang kedua itu lanjut ke Kejadian 28. Jadi hari ini kita akan baca satu perikop saja. Kejadian 27 ayat 1 sampai 40. Ya kan, dengan perikop Yesus diberkati Ishak sebagai anak sulung. Nah, untuk pembaca Alkitab sudah saya taruh di deskripsi saudara. Ya, kita bisa baca, yang mendengarkan, yang menyimak renungan kita bisa membacanya di deskripsi ya. Kita mulai baca di ayat pertama. Dengan perikop tadi Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau anak sulungnya serta berkata kepadanya, "Anakku," sahut Esau, "Ya Bapak." Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang apabila senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang kugemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya ku makan agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Nah, jadi awalnya itu yang mau diberkati adalah Esau, saudara. Esau itu sebagai anak sulung akan diberkati oleh Ishak sebelum dia mati, sebelum dia meninggal. Tapi apa yang terjadi? Di ayat 5, tetapi Ribka mendengarkannya ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kembali kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak
supaya aku makan dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan semesta sebelum aku mati. Nah, melihat itu, Ribka ibunya punya pikiran yang negatif, punya pikiran akal bulus. Padahal Esau memang anak sulungnya, tetapi karena dia lebih sayang kepada Yakub, akhirnya Yakub disuruh berbohong. Coba kita lihat lagi ya di ayat 8. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambil dari sana 2 anak kambing yang baik. Maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya, agar dia memberkati engkau sebelum ia mati. Lalu kata Yakub kepada Ribka ibunya, tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedangkan aku ini kulit-kulicin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengan demikian aku akan mendatang kutuk atas diriku dan bukan berkat. Dan saudara, sebenarnya si Yakub ini sudah tidak mau, dia kan tidak mau ikutin ibunya yang berbohong, yang gak baik, gak sopan, saudara. Jadi biarlah kita jangan seperti Esau, yang seperti Yakub maksud saya, karena berbohong untuk menerima hak kesulungan. Padahal hak sulung itu adalah untuk anak yang pertama, ya kan? Kemudian kita lihat di ayat 13, tetapi ibunya berkata kepadanya, akulah yang menanggung kutuk itu anakku, dengarkan saja perkataanku, pergilah ambil kambing-kambing itu. Nah, ibunya Abraham ini malah, ibu dari Yakub maksud saya, dia malah menyuruh anaknya untuk berbohong, saudara, supaya mengambil hak kesulungannya Esau. Terus ayat 14, lalu ia pergi mengambil kambing-kambing itu dan membawanya kembali kepada ibunya. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau anak sulungnya, pakaian yang disimpannya di rumah, lalu disuruhnya lah dikenakan oleh Yakub anak bungsunya. Dan kulit anak kambing itu dipalutkan pada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin. Lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya itu kepada Yakub anaknya. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, Bapak, sahut ayahnya, ya anakku, siapakah engkau? Ayahnya, akulah Esau anak sulungmu, telah kulakukan seperti yang Bapak katakan kepadaku, bangunlah, duduklah dan makanlah daging buruan masakanku ini, agar Bapak memberkati aku. Nah, Yakub mulai beraksi dengan tipu muslihatnya, saudara. Dia mengandalkan, memanfaatkan ayahnya yang sudah rabun, matanya yang sudah kabur, jadi susah untuk melihat, membedakan. Kadang-kadang memang seperti itu, saudara, ya kan? Kita itu kadang-kadang selebor kayak gitu. Lalu kata Ishak kepada Yakub, lalu Ishak berkata kepada anaknya itu, lekas juga engkau mendapatnya anakku, jawabnya, karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku. Wah, di dalam kehidupan ini, jika kita bohong satu kali, saudara, kita akan terus berbohong ke belakang-belakangnya, ya kan? Karena itu berlanjut, karena kehidupan ini berlanjut.
sekali berbohong, biar nggak ketahuan pasti akan tutupi dengan kebohongan lagi. Hati-hati saudara kalau kita masih hidup dalam kebohongan. Nanti suatu saat ketika ketahuan akan terjadi sesuatu yang negatif. Lihat di sini, lalu Ishak berkata kepada anaknya itu, lekas juga engkau mendapatkannya anakku, cepat juga gitu ya kan, kok udah cepat banget kamu mendapatkan itu. Jawabnya, karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku. Lihat, dia memakai nama Tuhan ketika dia berbohong, saudara. Yakub tidak takut dengan berbohong atas nama Tuhan. Kadang-kadang kita juga seperti itu ya kan, saudara. Kita berbohong pakai nama Tuhan untuk menutupi kebohongan kita. Wah, hati-hati saudara. Mungkin manusia tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Ketika Tuhan yang menegur kita, wah, habislah kita saudara. Jadi mari kita berjuang untuk tidak berbohong kepada siapapun. Ayat 21, lalu kata Ishak kepada Yakub, datanglah mendekat anakku supaya aku meraba engkau. Apakah engkau ini anakku Esau atau bukan? Maka Yakub mendekati Ishak ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, kalau suara Yakub, kalau tangannya Esau. Nah, agak bingung si Ishak saudara ya kan, ayahnya. Jadi Ishak tidak mengenal dia karena tangannya berbulu seperti tangan Esau kakaknya. Ishak hendak memberkati dia. Nah, tetapi ia masih bertanya, benarkah engkau ini anakku Esau? Jawabnya, iya. Ya, kebohongan demi kebohongan lagi saudara yang dilakukan oleh Yakub. Lalu berkatalah Ishak, dekatkanlah makanan itu kepadaku supaya ku makan daging buruan masakan anakku, agar aku memberkati engkau. Jadi didekatkannya lah makanan itu kepada ayahnya, lalu ia makan dibawanya juga anggur kepadanya, lalu ia minum. Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku, anakku. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnya lah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinya lah dia, katanya. Tapi di sini juga Ishak padahal dia mencium pakaian Yakub, tapi dia tetap memberkatinya saudara ya kan. Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Setelah Ishak selesai memberkati Yakub, dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau, kakaknya dari berburu. Itu luar biasa saudara ya, janji Tuhan, berkat Tuhan untuk Yakub yang telah mengambil hak kesulungannya Esau. Sebenarnya otaknya itu adalah ibunya sendiri, saudara Ribka, ya kan? Kalau mungkin ibunya tidak di situ, mungkin tidak. Yakub mungkin tidak berbohong karena Yakub ada perasaan takut, perasaan bersalah. Jika kita lihat teks-teksnya pembacaan kita, ya kan? Nah, ayat 31, ia juga menyediakan makanan yang enak lalu membawanya kepada ayahnya, katanya kepada ayahnya, Bapak, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu agar engkau memberkati aku. Tetapi kata Ishak ayahnya kepadanya, siapakah engkau ini? Sahutnya, akulah anakmu, anak sulungmu Esau. Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia, dan dia tetap akan
akan tetap menjadi orang yang diberkati. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, "Berkatilah aku ini juga ya Bapak." Jawab ayahnya, Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu." Kata Esau, "Bukankah tepat namanya Yakub, karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampas, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku." Lalu katanya, "Apakah Bapak tidak mempunyai berkat lain bagiku?" Nah, saudara, Yakub begitu tidak menghargai adiknya, saudara. Dia lebih mementingkan dirinya sendiri. Ayat 37, lalu Ishak membawa Esau, katanya, "Sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuanku, dan segala saudaranya telah kuberikan." Nah, yang kedua, lalu Ishak, tadi ayat ke-37 ya, saudara, maaf. Ayat ke-37, lalu Ishak menjawab Esau, katanya, "Sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau, dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya, dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur, maka kepadamu apalagi yang dapat kuperbuat ya anakku?" Kata Esau kepada ayahnya, "Hanya berkat yang satu itukah ada padamu ya Bapak? Berkatilah aku juga ini ya Bapak." Dan dengan suara keras menangislah Esau. Lalu Ishak ayahnya menjawab, "Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas." Ayat 40, engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak, apabila engkau berusaha bersungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tangkukmu. Amin. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita, saudara. Kita belajar dari kasus Yakub dan Esau ini, saudara. Yakub memanfaatkan keadaan untuk menipu ayahnya sendiri. Mengaku-ngaku dia adalah Esau. Jadi berkat itu ada di dalam Yakub. Kita bersyukur karena kita pun sebenarnya keturunan dari Yakub, saudara, ya kan? Allah kita adalah Allah yang Tritunggal, 3 menjadi 1 pribadi, saudara. Ya, begitu luar biasa kehidupan kita. Walaupun Yakub berbuat curang, Yakub mengganti-ganti hak kesulungannya, tapi dia tetap mendapatkan berkat dari Tuhan. Bahkan kita lihat, bahkan dari keturunan Yakub lah ada Yesus akan lahir, saudara. Itu luar biasa firman Tuhan pada hari ini. Kita akan terus belajar supaya iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan sudah berkati kami dalam pembacaan firman Tuhan dan merenungkannya. Biarlah firman Tuhan ini tertanam dalam setiap hati kami, bertumbuh berbuah lebat dalam kehidupan kami ya Bapa, hanya untuk kemuliaan-Mu, hanya untuk meninggikan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Ya, kami terus memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dan berkati kami semua pada hari ini ya Tuhan.
berikan sukacita, damai sejahtera, agar kami dapat memimpin kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur punya Allah yang dahsyat seperti Engkau. Tuhan, materaikan firman Tuhan ini dalam setiap hati kami, agar kami semakin kuat, semakin sungguh-sungguh di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Jadi kita akan terus belajar saudara dalam pembacaan kitab ini yang seru gitu saudara. Seru, jadi saya sangat tertarik sekali untuk pembacaan Alkitab kita berurutan. Jadi kita mengerti urutan-urutan yang telah terjadi di dalam firman Tuhan. Jadi kita dapat belajar, dapat bersyukur sama Tuhan. Begitu luar biasanya Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih saudara. Yang belum subscribe boleh subscribe, di like dan share. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.